berbentuk. Masa kita nggak bisa lah full digambarkan dalam sesuatu yang bentuk. Cuma hanya membuka jalan biar kita sampai ke pemahamannya, kepada kualitasnya yang tak terbatas itu, begitu, yang tak berbentuk itu, yang tak terbayang itu. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di mana saja berada, ini digambarkan seperti itu. Tantangan itu menghadapi maut, dibayang-bayangi dan dihadapkan, wahai sahabat. Serem ini. Ya, artinya ya kalau nggak siap menghadapi resiko seperti itu nggak usah lah. Terlalu serius, terlalu dalam belajar begitu loh, kayak sahabat. Atau nggak usah lah, cukup terima aja lah mutiaranya, berliannya, buahnya dari orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, seperti itu. Jadi bicara seperti ini berat juga. Ya, tapi ya, jadi ya kalau ingin ya sekedar tahu ya boleh juga, tapi hati-hati ya, wahai sahabat-sahabat. Jadi ini gambaran ya dari di dalam suluk kentur itu, suluk grup. Masya Allah, dasar ya. Jadi sahabat-sahabat digambarkan seperti itu. Tantangan yang paling besar, tantangannya akan dihadapkan seperti itu, digambarkan oleh Masya Allah, rahimahullah, Sunan Bonang ini dahsyat ya, pendalamannya ini ya. Udah ilmu budayanya ya, besar, hebat ya, seninya Masya Allah. Kalau ilmu fikih, ilmu tauhid udah jelas, syariat ya, wah Masya Allah, udah dari kecil udah habis dia lalap, karena dia anak seorang sunan ya, seorang wali, seorang syekh ya, kiai ya, apa istilahnya ya kan, wahai sahabat-sahabat. Bahkan seorang harus melalui proses syahadat daim dan qaim, wahai sahabat. Apa itu dia? Ya. Sunan Bonang menjelaskan adalah sebuah proses seseorang tidak boleh berbicara. Melalui proses harus diam terus sampai ya, jadi dia tidak boleh berbicara ya. Bayangkan coba, berarti kan harus nyepi ya kan, berarti harus menjauhi interaksi ya, ini harus sama juga ujilah ya. Jadi orang tidak boleh berbicara ya. Dia hanya boleh mengamati ya. Berbicara dalam hati, mengamati semua yang ada di dalam jasmani atau di dalam dirinya, wahai sahabat. Ini proses riyadhah yang harus dilalui, suluk yang harus dilalui dengan istilah syahadat daim dan qaim, wahai sahabat. Itu harus diam, tidak boleh bicara ya. Bayangkan coba, Masya Allah, seorang yang memiliki banyak ilmu syariat yang harus dia sampaikan ya kan? Ya. Dan dia harus bisa menahan diri. Karena orang kalau banyak baca, banyak menghafal ya, banyak menggunakan otak ya, itu pasti, apalagi kalau berupa konsep, pasti pengen ngomong ya, pengen nyampein, kuat itu dorongan itu. Nah, itu. Yang dikit aja belajar aja udah banyak ngomong sekarang ya, udah gede omong ya, apalagi yang udah banyak, pengen itu pasti. Tapi harus bisa dia kendalikan untuk tidak bicara, bayangkan sahabat-sahabat itu. Proses yang harus dilalui oleh Sunan Bonang ketika dia harus mendalami tasawuf. Dia mendapatkan yang namanya sebuah makom syahadat daim dan qaim, itu yang harus dilalui dengan proses diam. Yang akan coba sahabat, dia hanya mengamati gerak yang ada di dalam sampai dia menemukan, terbukalah rahasia
keindahan dan keunikan daripada Allah Jalla Jalaluhu wa sahabat-sahabat semuanya. Demikian salah satu pelajaran ya di dalam suluk daripada Sunan Bonang ya. Dan suluknya banyak ya, bukannya suluk kentur, ada suluk lagi yang masyhur itu suluk wujil ya. Tapi ini dalam kesempatan ini saya yang satu saya tampilkan kan keterbatasan kita menggambarkan betapa dahsyat hebat tingginya ilmu tasawuf di Jawa yang salah satu puncaknya diwakilkan ya, karena Sunan Bonang juga proses pembelajaran yang kesinambungan ya sampai menghasilkan karya besar ya Sunan Bonang dari ya, itu. Jadi betul-betul dia di dalam keheningan dan kesunyian, karena kalau sudah diam ya berarti yang akan dia tangkap ya, rahasia dalam kesunyian, dalam keheningan wahai sahabat-sahabat itu. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam rahasia kesunyian yang dikenal dengan suwung, namanya puncaknya suwung itu, jadi kosong hampa tapi berisi sangat inti padat suwung ya, yang tadi dalam Kapitayan juga ada inspirasi suwung itu ya, akhirnya juga sama dalam tasawuf pun ternyata menemukan juga benang yang merah yang sama, tapi dengan sebuah berangkat yang aman dengan tuntunan-tuntunan yang sudah dilandasi oleh syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam dari pondasi-pondasi Islam. Nanti bagaimana suwungnya pasti ya kalau alam bisawab ya beda atau enggaknya ya, karena saya juga nggak nyampe ke suwung ya, seperti itu ya, tapi jelas ini ada kesamaan aja. Secara teori saya coba buka ya, coba kupas, ada kesamaan loh. Tapi apakah sama suwungnya nanti orang yang berangkat dari syariat Islam sebagaimana Sunan Bonang, atau nanti yang tadi dari Kapitayan yang tidak murni, yang tidak diwarnai oleh Islam, atau yang sudah ada juga yang diwarnai Islam tapi juga dominan kepada tradisi ya ketimbang syariat, itu nanti berkembang menjadi dijauhi dengan nama kejawen ya. Jadi kejawen juga dan dominannya nanti ya dari Kapitayan berkembang menjadi kejawen ya. Nah, yang dari tasawuf nanti berkembang menjadi kebatinan Islam, menjadi tasawuf Islam atau tasawuf Jawa lah ya. Mungkin kita lebih kasih nama beda biar warnanya itu jelas ya, karena tasawuf itu banyak perkembangannya ya. Ada yang nanti tasawuf itu dari dengan tarekatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Samani, macam berkembang nanti ya. Kita kasih sebuah apresiasi ya, saya kasih apresiasi dengan nama tasawuf Jawa, dan ini juga banyak berkembang, nama ini sudah menjadi nama yang sudah berkembang yang memudahkan kita membeda-bedakan, memilah-milah atau melihat ciri-ciri khasnya, kekhasanan dan keunikannya wahai sahabat. Jadi ini jadi harus diam, bayangkan coba zaman sekarang kan zamannya orang banyak ngomong ya. Ya, termasuk saya juga sekarang udah mulai banyak ngomong, dulu males ya. Ya, tapi ya mungkin ini tuntutan ya, zaman ya, kita harus ya menyampaikan atau berbagi lah untuk memperkuat ya. Saya juga lagi belajar juga ya, belajar juga, semua belajar lah, manusia itu kan belajar terus ya. Ya, minal mahdi lalahdi ya kan, untuk itu dari lahir sampai menghadap Allah, sama-sama belajar lah, nggak ada yang nggak belajar. Kan pelajaran, karena Sunda ini ya artinya pelajaran, belajar ya kan, masya Allah wah sahabat-sahabat. Jadi kita ini semuanya belajar. Nah itu, jadi itu dari Sunan Bonang mengajarkan kita untuk meraih yang namanya syahadat daim dan qaim. Prosesnya harus diam. Ini coba. Nah itu di majelis aneh nih, masya Allah, ngomong mulu orang yang susah sudah diam. Ada berdebat ribut ya Allah, paling susah dia memang, masya Allah. Itu yang baru belajar aja, yang dikit aja, yang ini aja udah ngomong mulu, apalagi yang itu pengen ngomong sama. Kalau yang namanya Allah semakin banyak, yang di semakin pengen banyak nyampein ya, baik dari secara tuntutan hukum akal ya, ada aksi reaksi. Jadi maaf agak sedikit kemana-mana sahabat-sahabat. Jadi dengan syahadat daim dan qaim tadi, yang jalannya harus dengan ya nyepi ya, atau tidak berbicara, yang akan menghantarkan orang kepada situasi kesunyian dan kekosongan ya. Sunyi ya tadi suwung ya, yang itu akan mengarah kepada fana
karena sama aja sung itu dalam bahasa istilah tasawuf Islam ya adalah merupakan kondisi fana. Yang fana ini akan mengarah kepada fana roh idopi. Demikian dalam kitab ya, dalam suluknya Sunan Bonang menjelaskan. Yang dimana seseorang makin larut ke dalam ya, wujudnya, zatnya Allah Azza wa Jalla. Tapi larutnya bagaikan garam yang masuk ke dalam lautan. Beliau memberikan sebuah perumpamaan seperti itu. Jadi walaupun garam itu masuk ke dalam lautan, larut, tidak semerta-merta si garam menjadi lautan. Nah, artinya fana idofi, ruh idofi itu akan membuat seseorang semakin menyatu dalam rahasia-rahasia daripada ketuhanan yang tentunya mengarah kepada rahasia wujudnya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maka sangat masyhur daripada ma'rifatnya Sunan Bonang dikenal dengan wihdatul wujud, yang tentu berbeda dengan ma'rifatnya daripada Syekh Siti Jenar yang manunggaling kaula Gusti. Jadi dalam puncaknya pendalaman ilmu atau pengetahuan spiritual daripada Sunan Bonang itu akan mengarah seseorang menuju kepada penyatuan ya, kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi bukan berarti berubah menjadi Tuhan atau menjadi Allah Azza wa Jalla. Jadi penyatuan dalam sifat-sifatnya ini, penyatuan dalam kesadaran dirinya, bukan dalam jasmaniah ya, artinya berubah jasmaniahnya bukan, tapi kesadaran dirinya. Nah, ini harus melalui sebuah proses yang dikenal dengan istilah fana ya, roh idopi, di mana seseorang betul-betul menyadari dalam mengamati akan perubahan-perubahan setiap bentuk atau gejala-gejala yang ada di dalamnya. Jadi proses peralihan kualitas makom itu betul-betul disadari. Itu dari proses kualitas hamba menuju kepada sang kholik atau menjadi sang kholik dalam kualitas kesadaran ya, bukan dalam wujud ya. Jadi walaupun wujudnya bersatu ya, jadi wihdatul wujud, tetapi bukan berarti semata-mata berubah menjadi Tuhan ataupun Allah. Ini yang harus diperhatikan baik-baik wahai sahabat-sahabat sekalian. Ya, tidak salah pengetahuan, halus dan tipis sekali ya. Batas-batasnya, perbedaan-perbedaannya antara ma'rifatnya, tasawufnya daripada Sunan Bonang dengan Syekh Siti Jenar, wahai sahabat-sahabat. Jadi di mana letak ya, batas-batas ya daripada prosesnya, wahai sahabat. Nah, seorang manakala sudah masuk kepada syahadat tuh daim dan qaim, dia akan masuk kepada proses fana ya. Jadi artinya ada fana roh idofi, yang dimana roh idofi itu adalah menghantarkan kita lebih jelas lagi, lebih jeli lagi, dan lebih teliti lagi hingga jelas perbedaan-perbedaannya, peralihan-peralihannya, batasan-batasannya, perubahan-perubahannya dalam kualitas ruh atau jiwa atau spiritual kita atau batin kita, wahai sahabat-sahabat. Ini dijelaskan oleh Tuan Guru Sunan Bonang ya dalam suluknya ya. Jadi peralihan dari syahadat daim dan qaim akan masuk kepada proses fana roh idopi, dan akhirnya akan menghantarlah kepada yang berikutnya, yaitu
yang lebih tinggi lagi, wahai sahabat-sahabat. Ya, makom yang lebih tinggi lagi, yang lebih berkualitas lagi, yang dikenal atau disebut oleh Tuan Guru Sunan Bonang dengan istilah sahadat dasim dan kasim, wahai sahabat-sahabat sekalian. Apa itu sahadat, dasim, dan kasim? Adalah di mana kualitas seseorang setelah melalui proses sahadat daim, ya, kemudian kepada fana roh idofi, kemudian berlanjutlah kepada sahadat dasim dan kasim, adalah seorang semakin lebih menyatu sepenuhnya dengan Sang Penciptanya, Allahu Azza wa Jalla. Disitulah yang dikatakan terjadinya wihdatul wujud, wahai sahabat-sahabat, yang tentu dalam bentuk yang tadi digambarkan, bukan berubah penyatuan itu merubah bentuk jasmaniahnya menjadi Tuhan, tapi kesadaran dan pengetahuannya tentang Tuhan itu dan penyatuan kepada Sang Tuhan itu, pada Allah Azza wa Jalla, begitu sangat sempurna tanpa merubah bentuk jasmaniahnya menjadi Tuhan. Ini yang sangat digarisbawahi, ditegaskan oleh Tuan Guru Sunan Bonang, wahai sahabat-sahabat sekalian, yang tentu berbeda dengan makrifatnya daripada Syekh Siti Jenar, yang dimana dia berubahlah wujud jasmaniah hamba tersebut menjadi Tuhan, yang dikenal istilah manunggaling kaula Gusti, wahai sahabat-sahabat, yang inilah akhirnya menimbulkan sebuah konflik di kalangan para wali antara Siti Jenar dan Wali Songo, yang tentunya diwakilkan oleh Sunan Bonang, yang kemudian mengutus muridnya terbaiknya, yaitu Sunan Kalijaga, wahai sahabat-sahabat. Jadi Masya Allah, sangat-sangat hebat, dahsyat, sangat tinggi pendalaman, penempaan, pengkajian daripada spiritual, batiniah, ruhiyah, atau kajian tasawufnya, atau penerapan penempaan tasawufnya daripada yang mulia Tuan Guru Sunan Bonang, sahabat-sahabat. Jadi inilah sedikit ya ungkapan gambaran betapa sangat ya dalamnya ya kajian tasawuf di tanah Jawa ini, yang tentu diwarnai oleh kedua tokoh besar ini. Tokoh yang pertama adalah yang tetap berpegang kepada jalur adab, jalur syariah, yaitu Sunan Bonang, yang kemudian agak sedikit bergeser dari syariat atau syariah, atau yaitu daripada Tuan Guru yang mulia Syekh Siti Jenar, wahai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah di mana saja adanya. Nah ini, jadi inilah sedikit yang bisa saya gambarkan ya dari inti-inti ya, pokok-pokok yang utama yang menyebabkan tasawuf berkembang begitu sangat ya besar ya dalam di Pulau Jawa ini, yang kemudian dilanjutkan lagi pengembangannya dan pendalamannya oleh yang mulia Tuan Guru Syekh Sunan Kalijaga, wahai sahabat-sahabat, yang tentu juga memiliki kedalaman. Mana yang lebih dalam, Allahu a'lam bishawab, yang pasti di situ memiliki sebuah pengembangan lagi yang semakin progres berkembang dari sisi budayanya, seninya, ya tradisi dan sebagainya. Karena Sunan Kalijaga lebih
menampilkan identitas dasar ya budaya Jawanya lebih dominan, sehingga dia tampilkan dengan selalu berpakaian ya ciri khas orang di Jawa ya, pakaian Jawa ya dengan belangkonnya ya, kemudian itu bajunya ya itu lebih banyak ditampilkan. Itu yang memang sempat mendapatkan kritikan dari Wale, tapi dia bisa memberikan jawaban hujah atau argumentasi yang kuat, hingga akhirnya ya monggo. Begitu juga beberapa tradisi seperti doa, ada kembang sebagainya, kemenyan ya, beliau bisa memberikan argumentasi karena semuanya adalah merupakan bagian yang sama yang dilakukan oleh kaum muslimin di Arab juga, cuma hanya beda wangi-wangiannya, jenisnya saja. Juga dalam berpakaian intinya adalah menutup aurat, sahabat. Jadi begitu sangat dalam dan terus berkembang ya itu ya, sahabat-sahabat, yang nanti kemudian dari Sunan Bonang yang dengan dahsyatnya ya dengan suluk-suluknya, ada suluk ujil juga tuh lebih ini lagi, yang kemudian suluk tadi ya suluk kentur ya yang mengarah kepada widatul wujud ya, Masya Allah ya sahabat-sahabat ya. Nanti kalau Allah ngasih kesempatan kita kaji lagi lebih, atau kita bahas lagi lebih detail lagi ya tentang suluk-suluknya Sunan Bonang ini yang menginspirasi tumbuh berkembangnya tasawuf ya di Jawa ini. Nah, jadi itu. Tapi yang jelas dilanjutkan oleh Sunan Kalijaga, wahai sahabat-sahabat. Dari Sunan Bonang, ilmu Sunan Bonang baik dalam ilmu tasawufnya ya, pendalaman rahasia batin ya, rahasia jiwa, rahasia ketuhanan, sampai juga ilmu seni budaya dan dakwahnya itu banyak kuasai atau diturunkanlah, diserap oleh Tuan Guru Sunan Kalijaga. Jadi berlanjutlah berkembang, yang Sunan Kalijaga makin lebih dominan menampilkan khas ya, ciri khas daripada orang Jawanya yang itu. Jadi begitu juga kajian tasawufnya berkembang dengan suluk linglungnya ya, itu tidak pernah saya sampaikan khusus ya dalam video khusus ya, walaupun tidak bisa lebih detail ya. Nah itu. Nah akhirnya berkembanglah ya Sunan Kalijaga ini mengembangkan banyak suluk-suluk ya. Ini artinya suluk artinya cara-cara ya tarekat atau proses-proses pelatihan-pelatihan. Itu ilmu lah, bagaimana proses untuk bisa meraih tingkat tertinggi dalam ilmu spiritual atau tasawuf Islam ya, spiritual Islam atau tasawuf ya. Nah, Sunan Bonang menghasilkan suluk linglung dan banyak suluk lagi lainnya, terus berkembang lah sampai terus ya kemari ya, kepada Sultan Agung. Nah, ini murid beliau ya yang Panembahan Senopati yang mendirikan Kesultanan Mataram Islam ya atau Solo ya. Ini dari ilmu beliau nih. Nah ini. Jadi kedalaman ilmu spiritual ya, rohani, batinnya itu ternyata juga menghasilkan karya yang bersifat materi jasmaniah lahiriah yang besar ya. Seperti Sunan Bonang yang menjadi ya tokoh mendukung utama terbentuknya Sultan Demak. Ini. Jadi terbentuknya Sultan Demak itu dengan kekuatan spiritualnya, rohaninya, tasawufnya Sunan Bonang ya, bersama wali-wali yang lain tentunya, Sunan Giri ya, Sunan kemudian Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, semuanya ya. Tapi kita lagi fokus ke ke wilayah Jawa ya. Itu tentu di Jawa Sunda pun masuk Jawa ya. Nanti berkembang dengan Cirebon, Sunan Gunung Jati ya, dengan kitab-kitabnya yang mereka sama semuanya. Nah, tapi saya lebih menampilkan dulu mana yang lebih dominan ke arah Jawa ya, seperti itu. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini melanjutkan nih ya, tetap hubungan Jawa Sunda ya sangat baik pada saat itu ya. Sunan Gunung Jati dengan Sunan Kalijaga itu saling bekerja sama karena masih dalam lingkaran Wali Songo. Itu sampai masuknya Belanda barulah terpecah belah ya, ada mulai ini pengotak-ngotakan antara Jawa, Sunda, Jawa Tengah, Jawa Timur ya.
kemudian sampai Jakarta, sampai lagi ya Banten ya. Sekarang ini ada 5 wilayah ya, dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini ya karena melanjutkan atau karena efek dari situasi imperialis Belanda itu. Yang kata Belanda juga mengambil tuh pelajaran daripada suluk-suluknya Sunan Kalijaga wahai sahabat ya. Yang disimpan di Museum Leiden itu ya, di Belanda ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, ini fase Sunan Kalijaga melanjutkan setelah fase berikutnya yang hingga dibangunlah Kesultanan atau Surakarta atau Mataram Islam dengan Panembahan Senopati, terus mengembang menjadi terus Kesultanan Agung, dan terus berkembang lagi sampailah kepada ini ya, dari yang berikutnya yaitu sebagai penutup para pujaga-pujangga di Jawa ya, diistilahkan begitu, yaitu kalau Nabi kan penutup para nabi-nabi, kalau ini penutup ya mungkin ilmu-ilmu Jawa atau pujangga itu merisi ilmu-ilmu ya, menuangkan dalam bentuk syair, yaitu Ranggawarsita ya. Itu mungkin kalau Jawa Ranggawarsito ada menyebutnya karena beda amo aja ya. Jadi sahabat-sahabat, inilah penerus akhir ya, kalau menurut istilahnya ya, mungkin terus berlanjut, cuma ini aja menurut catatan yang baku lah, yang formal ya. Ranggawarsita ini dengan karyanya ini yang terkenal dengan Wirid Hidayat Jati, wahai sahabat-sahabat, yang itu melanjutkan dari semua, menyimpulkan, mengembangkan, merinci, merapikan, menyusun dari sebelum sampailah dari sebelum-sebelumnya ya, dari ya, tadi Kapitayan ya, istilah ini semakin lebih disimpulin, dirapihin dengan primbonnya, naskah semuanya banyak ya. Nah, ini yang terakhir fasenya itu pada Ranggawarsita ya, salah seorang juga penasehat ya di Kesultanan Surakarta ya, seperti itu yang dibangun oleh Panembahan Senopati ya. Jadi sahabat-sahabat ya, dari Sunan Bonang ya, dari sebelumnya itu ya, kemudian Sunan Kalijaga sampai ke Sultan Agung, sampailah ke Ranggawarsita, sahabat-sahabat, yang itu menghasilkan sebuah karya yang masyhur, yang terkenal dengan Wirid Hidayat Jati, yang tentu berisikan pula tentang rahasia-rahasia ilmu yang berhubungan dengan kebatinan atau dengan batin atau spiritual atau rohani, atau lebih spesifik lagi ya di dalam Islam dengan istilah tasawuf, sahabat-sahabat. Nah, dari Ranggawarsita inilah nanti akan berkembang kepada mengarah kepada Islam bernuansa Jawa yang dikenal dengan istilah kejawen ya. Walaupun kejawen itu ada yang kejawen Hindu, kejawen Buddha, tapi ada juga kejawen Islam ya. Jadi kejawen yang bernuansakan Islam ini dari tahun 1800 nih, ini udah penutup ya, penutup daripada tahun akhir ya, sampai ke tahun 1873 kalau nggak salah, itu berarti menjelang 19 sudah masuklah ke masa proses nanti mulai masuk pas proses Indonesia ya, itu masih proses Hindia Belanda itu. Jadi itulah proses terakhir ya, dari seorang yang alim ya, seorang yang berilmu, yang menguasai tentang ilmu-ilmu tradisi yang ada di Jawa, kemudian tasawuf yang dari Islam dikembangkan ya, dari Sunan Bonang ke Sunan Kalijaga, Sultan Agung, Sunan Ranggawarsita, ini menghasilkan dua karya yang besar ya, yang satu bernuansakan Islam, yang satu bernuansakan Jawa ya, yang dipadu menjadi satu ya, yang dikenal dengan istilah Wirid Hidayat Jati. Jadi baik sahabat-sahabat, yang ini banyak menjadi rujukan nih kalangan masyarakat yang mengkaji kebatinan, mengkaji spiritual yang ada di Jawa, baik yang bernuansa Islam ataupun yang masih kental dengan nuansa, yang kurang kental dengan nuansa Islam, lebih kepada tradisi-tradisi yang sebelumnya atau dengan istilah kejawen. Wahai sahabat-sahabat, inilah perkembangan terakhir daripada kaum muslimin atau tasawuf yang ada di Jawa ini. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, keterbatasannya ada.
Jadi saya menyimpulkan ya, ya walaupun ini sangat terbatas ya, sangat singkat, tapi mudah-mudahan ini sedikit bisa menambah wacana dan wawasan kita begitu sangat besar ya, sangat Masya Allah ya, sangat hebat ya, sangat dalam lah, tinggi ilmu yang spiritual yang ada di Jawa ini. Yang tadi dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga. Nah, yang betul lagi ya, saya Siti Jenar ya, belum kita bahas nih Siti Jenar ya. Dia mewarnai banyak nih, ini banyak di Jawa yang berkembang ya, tasawufnya yang mengarah ya masih bernuansa Islam juga, tapi memang agak kontra dengan tidak kurang syariah lah mungkin bahasanya begitu ya sahabat-sahabat. Tapi yang terpenting dia memiliki sebuah warna Islam juga gitu. Nah jadi sekali lagi ya, itu mohon dimaafkan ya kekurangan yang ada, dan tetap ya walaupun yang mungkin kurang kental nuansa Islamnya, tetap dia memiliki sebuah ajaran yang baik ya, yang sangat yang masih memiliki hubungan benang merah dengan Islam, karena seperti Kejawen sendiri punya prinsip ya dengan sangkan faraning ya, dumadi ya. Jadi dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan itu kepada Tuhannya, wahai sahabat. Jadi sahabat ini sangat, jadi kalau kita juga pelajarin itu yang bernuansa Kejawen juga sangat dalam ya, Masya Allah. Nah jadi itu aja lah wahai sahabat-sahabat, nih kayaknya terlalu luas ya, makanya kadang-kadang saya juga menyimpulkannya agak kesulitan ya, biar sahabat-sahabat aja deh yang nyimpulin ya gimana ya, karena juga saya terbatas juga pengetahuannya ya tentang ini, cuma sedikit coba belajar, coba bagi-bagi sama sahabat, mungkin bisa saling nambahin, saling ingetin, saling lengkapin ya. Kekurangannya pasti banyak ya, baik kurang paham, kurang menyampaikan dan sebagainya. Jadi mohon dimaafkan ya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu ya, mudah-mudahan sahabat semuanya di mana adanya dicurahkanlah ilmu yang baik ya, baik itu dari yang ada di Jawa atau yang dari mana saja ya, semuanya karena pada esensinya sama lah, yang mungkin yang berbeda nanti ya, itu pada kembangnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, mohon maaf atas segala kesalahan, sampai ketemu dalam ya, keselamatan dan kebaikan ya. Mohon diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.